Gimana Pak Joko kabarnya Pak? Kabarnya baik juga Pak. Ini kebetulan ini ketemu dengan Pak Rahmat, ini saya mau mengobrolkan tentang supervisi kita Pak ini Pak. Ya, siap. Jadwal seperti mana Pak Joko ya? Oh iya Pak. Gimana Pak ini kira-kira apa yang mau diharapkan dari obrolan kita ini Pak? Saya mau mensupervisi Bapak ini. Dan ini Pak Joko, ya saya pastinya ini bertanya nih Pak Joko untuk keperluan besok pas waktu praktik pembelajaran ini, mungkin apa yang mungkin perlu saya persiapkan, jadi kita saling bertukar informasi gitu Pak Joko, kita sharing gitu ya Pak ya. Dan saya ingin mendapatkan ini kepastian dari Pak Joko, jadi apa yang mungkin perlu saya persiapkan nanti mohon dijelaskan gitu Pak Joko. Oh ya ini Pak, kalau rencananya kan kita besok ya Pak ya, untuk serpaninya ya Pak ya. Kemudian dari pertanyaan Bapak tadi mengenai kelengkapan yang sudah ada, yang mau dibutuhkan untuk besok, ini Bapak sudah menyiapkan apa aja ini Pak? Sampai saat ini ya untuk ini masih perangkatnya Pak, RBP-nya masih juga, terus mungkin media oh iya, media sudah ya Pak. Saya juga dalam proses pembuatan lembar kerja KPD sampai dengan evaluasinya. Nah itu bagus, sudah lengkap semua itu Pak. Tapi masih dalam proses Pak Joko. Siswanya kira-kira kelas berapa ini Pak? Siswanya ini Pak? Insya Allah kelas 7A Pak Joko. Oh iya, kelas 7A. Kemudian materinya Pak, materi di kelas itu besok kita mau apa ini materinya? Melanjutkan dari materi yang kemarin, kita masih di permainan bola kecil, khususnya untuk permainan bola kasti Pak Joko. Bola kasti ya Pak ya. Bola kasti. Dari permainan itu Pak, tujuannya apa ini Pak ke anak-anak ini supaya pembelajarannya tercapai ini Pak? Sesuai dengan RPP yang saya susun, jadi tujuan pembelajaran untuk pembelajaran besok itu siswa dapat menjelaskan dan juga dapat mempraktekkan tentang gerak dasar permainan bola kasti. Oh gitu ya. Bola kasti. Bisa menjelaskan tentang permainan bola kasti lah intinya ya Pak ya. Dan mempraktekkan. Untuk kegiatan besok ini Pak di lapangan mungkin ada hambatan Pak. Bisa dijelaskan Pak apa saja mungkin hambatan yang bisa terjadi Pak? Nah, dari pikiran saya yang sempat ya ini yang jadi keraguan saya ini Pak Joko untuk mengajar di kelas 7A ini, karena besok ini praktek pembelajaran kasti, jadi kan yang dibutuhkan alatnya itu kurang Pak Joko. Jadi bola kasti ya yang sudah ada di gudang olahraga itu alatnya masih kurang, jadi anaknya kan kurang lebih sudah bersiswa, tapi bola kemarin sudah saya siapkan itu ternyata baru ada 8. Mungkin itu yang jadi hambatan saya, untuk peralatannya masih kurang. Kemudian juga untuk lembar kerjanya mungkin juga saya agak lebih ekstra, karena 7A ini seperti yang sudah kemarin waktu pembelajaran yang sudah lalu, kelas 7A ini apa Joko ya, lebih seneng anak itu kalau praktek langsung semuanya itu serentak gitu, nggak mau gantian bergilir gitu. Iya, saya itu ya, bolanya kurang ya Pak ya, bolanya itu kurang, kemudian apa tadi itu modulnya apa ya Pak ya? Iya, lembar kerjanya Pak. Terus gimana Pak ini kira-kira untuk mensiasati itu Pak biar bisa berjalan Pak? Nah, gimana Pak? Nah, ini itulah yang jadi kekhawatiran saya, keraguan saya. Kemudian kebetulan Pak Joko ini juga ingin menanyakan bagaimana mencarikan solusinya. Ini saya sampaikan begini Pak Joko, atau bola itu saya modifikasi Pak Joko. Jadi iya. Meskipun anak waktu praktek belajar, meskipun bukan bola yang asli, kalau kita butuh bola yang asli kan pasti butuh biaya Pak Joko. Banyak ya Pak ya bolanya ya Pak. Makanya saya dapat gambaran itu bagaimana kalau bola itu nanti saya modifikasi, ya anak itu bekerja kelompok membuat bola sendiri dari kertas maupun plastik itu yang digumpul-gumpul begitu, jadi ya sedikit membantu loh Pak Joko. Jadi anak itu nggak boring nunggu giliran. Bagus tuh Pak idenya itu Pak, wah bisa dilaksanakan Pak. Mungkin untuk mengatasi kekurangan itu ya Pak ya. Insya Allah bisa dilaksanakan itu Pak. Untuk besok mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan walaupun dengan peralatan yang kurang, tapi Pak Rahmat sudah berusaha ini untuk berusaha melengkapinya. Kemudian apa ini Pak kira-kira yang perlu dilengkapi lagi Pak selain kekurangan itu tadi, apa ini kira-kira yang perlu dilengkapi lagi? Melengkapi perangkatnya ya pasti akan saya lengkapi sampai dengan evaluasinya juga. Oh iya ya Pak, evaluasi ya, ya. evaluasi pembelajarannya ya Pak ya.
dari prakteknya itu tadi kan, terus dari alatnya juga tadi sudah terpikirkan untuk memodifikasi itu. Kemudian ya nanti ini Pak Joko biar lebih anak itu lebih aktif saat praktek, ini saya mau rencananya anak-anak saya kumpulkan sesuai ini kelompok-kelompok kecil gitu Pak Joko. Oh iya, Berkelompok, bagus itu Pak. berkelompok, jadi semua anak kalau bisa meskipun bolanya kurang itu kalau bisa bergerak semua gitu, tidak monoton. Mengatasi Ya, kurang itu ya Pak ya tadi ya. ya. Kemudian ini Pak, ini untuk pelaksanaan observasi ini Pak, bisa besok apa minggu depan ini Pak ini Ya, pelaksanaan observasi? sesuai jadwal kita ya masih 3 kali pertemuan untuk permainan ini minggu depan Pak Joko. Jadi minggu depan langsung langsung Jadi kita eksekusi. jadwal kita minggu depan ya Pak ya, Ya, nggak mundur lagi Pak ya, secepatnya ya Pak ya. Ya, Semangat Pak ini, siap. sampai ketemu lagi kita di minggu depan di acara observasi ya Pak ya. Saya mau melakukan observasi, mungkin saya sedikit mengamati apa itu kegiatan Pak Rahmat di lapangan. Mudah-mudahan nanti di acara itu atau di kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Ya, terima kasih Pak Joko. Ini juga saya kebetulan diberi arahan kepada Pak Joko apa-apa yang masih menjadi ganjalan pikiran saya yang tadinya sempat ragu, khawatir apakah nanti apa yang menjadi hambatan saya ini apa bahasanya merintangi atau menghambat nanti praktik pembelajaran. Nah, setelah di coaching Pak Joko ini saya dapat pencerahan, semakin yakin bahwa apa yang saya rencanakan ini akan berjalan dengan baik gitu. Jadi terima kasih Pak Joko sudah membuka pikiran saya. Ini mohon bimbingan ya Pak Joko besok waktu observasi. Iya Pak, sama-sama Pak. Mudah-mudahan Mohon- saya siap membantu ini mohon Pak Rahmat. dibantu nanti kalau memang ada yang kurang mohon nanti diperbaiki. Kalau memang itu sudah baik ya akan saya pertahankan begitu Pak Joko. Terima Iya. kasih untuk coaching kita hari ini Pak Joko. Saya juga terima kasih nih Pak Rahmat sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol hari ini Pak ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wow, 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 wow. Nah, beli dulu. 1, 2, 3, 4, Ih, 5, belakang tuh. Angkat Enam. mas, sekali sentuh. Kakinya ada. Assalamualaikum Pak Rahmat, gimana kabarnya ini Pak? Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak Joko. Gimana Pak Joko sendiri? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Pak Joko? Oke, ketemu lagi nih Pak, kita mau membahas yang kemarin saya supervisi nih Pak. Ya, siap-siap Pak Joko. Gimana? Eh, ini materi yang kemarin itu Pak, sudah tercapai tujuannya belum Pak? Yang Bapak rencanakan kemarin itu waktu di lapangan itu. Untuk pembelajarannya sendiri, apa yang sudah saya laksanakan waktu pembelajaran kemarin di kelas 7A, alhamdulillah tujuan pembelajarannya sudah tercapai Pak Joko. Terlihat dari anak itu sudah bisa menjelaskan, kemudian juga bisa mempraktekkan tentang gerak dasar permainan bola kasti. Terlihat dari situ Pak Joko. Itu indikatornya jadi itu Pak ya, bisa mempraktekkan langsung itu Pak ya. Yang tercapai Pak Joko. Kemudian itu Pak, dari kegiatan kemarin itu Pak, hambatannya apa saja itu Pak? Saya jelaskan ke saya. Ya sesuai apa yang menjadi pikiran waktu sebelum praktek itu Pak. Saya kan sempat khawatir di mana nanti alatnya yang kurang itu Kurang tadi. itu, Pak, ya. Kemudian waktu pembelajaran kemarin, alhamdulillah saya coba itu pakai bola modifikasi cukup membantu Pak Joko. Ternyata yang jadi hambatan itu tidak terlalu menghambat itu loh Pak Joko. Alhamdulillah terasa Iya Pak baik. ya. Kemarin saya lihat juga itu anak-anak juga bisa praktek ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Walaupun dengan modifikasi, tapi itu kan bagus itu Pak. Punya ide baru itu untuk pelaksanaannya nanti itu Pak. Mungkin kedepannya kalau kita sudah punya alat baru bisa kita praktekkan lagi ya Pak ya. Doakan saja. Harapannya seperti itu memang Pak Joko. Ya. Kemudian sudah kompetensinya kemarin tuh Pak yang dikembangkan itu sudah tercapai ya Pak ya. Jadi kemarin ya untuk pedagogiknya alhamdulillah sudah Pak Joko, untuk pengelolaan kelasnya anak-anak itu ya belajarnya kondusif, nyaman itu sudah. Kemudian untuk ini emosi saya ya alhamdulillah saya sudah belajar bagaimana mengatur emosi saya saat ya kelas, tahu sendiri Pak Joko kelas 7 Iya, kan kelas kelas unik tujuh, Pak Pak, ya. ya. Kita harus serba ekstra untuk mengatur emosi ya. Alhamdulillah untuk kompetensi pedagogiknya sudah dapat, kemudian untuk sosialnya dan emosinya sudah dapat begitu Pak Joko. Berarti anak-anak sudah ini Pak ya, sudah lumayan itu untuk kompetensinya ya Pak ya. Itu nanti kita buktikan di evaluasi akhirnya ya Pak ya. Ya. Kemudian apa yang masih kurang Pak dari pelaksanaan kemarin itu Pak? Untuk ini Pak Joko yang memberikan bahan ajar itu sesuai dengan minat kesukaan anak itu, pembelajaran berdiferensiasi Oh gitu ya Pak ya. Jadi ada anak itu yang seneng kalau dia lihat gambar itu Pak Joko. Iya. Kalau apalagi yang perempuan ini kalau suruh Iya. langsung praktek begitu masih malu-malu. Tapi kalau dikasih gambar itu sepertinya menarik untuk mereka. Nah itu saya ingin meningkatkan yang itu Pak Joko, memberikan bahan ajar sesuai dengan minat dan itu Berdiferensiasi ya Pak ya. Berarti mungkin pertemuan yang akan datang Pak bisa dilaksanakan ini Pak. masih kurang di situ Pak Joko. Iya. Kapan Pak kira-kira rencananya itu mau melaksanakan pembelajaran ini Pak? Yang berdiferensiasi itu Pak. Mungkin untuk semester depan ini Pak Joko, untuk semester 2 saya juga butuh waktu bagaimana nanti memberikan pembelajaran yang pas itu kan, sesuai nanti saya lihat referensinya dulu baik dari rekan sejawat maupun nanti saya ikut pelatihannya di PM itu Pak Joko. Oh iya bagus itu Pak. Mandiri. Iya Pak. Mungkin nanti kan ya pasti Pak. sudah pasti nanti saya dengan Pak Joko kan
sudah lebih tahu, sudah melaksanakan yang namanya pembelajaran itu ada organisasi. Berarti Pak Rahmat perlu itu ya Pak ya, pelatihan gitu ya Pak ya. Ya, saya lebih ingin apa melihat referensi yang lain untuk pembelajaran yang pas itu, yang sesuai dengan minat itu. Ya, targetnya Pak, kira-kira berapa lama itu Pak mau Secepatnya Pak Joko, jadi saya mulai asumsi ya secepatnya ini, kalau bisa ya nanti waktu semester 2 pembelajaran di semester genap saya sudah bisa melaksanakan itu. Targetnya ya 3 sampai 6 bulan, paling lama 6 bulan Pak Joko. paling lama 6 bulan ya Pak ya udah. 3 sampai 6 bulan. Mudah-mudahan bisa tercapai itu Pak targetnya Pak itu. Nah, Itu saja Pak mungkin yang dapat saya ini Pak, saya obrolkan dengan Bapak. Mudah-mudahan ada yang sesuatu yang bisa didapat ini Pak dari obrolan kita Pak. ya, terima kasih Pak Joko. Ini saya sudah dari kegiatan mulai dari pra kemarin sebelum ngajar, kemudian waktu observasi pas praktek belajaran Pak Joko juga aktif mendampingi saya, kemudian sampai hari ini refleksi untuk saya juga. Pak Joko sudah memberikan arahan apa yang memang saya ada yang kurang atau yang sudah baik akan saya pertahankan. Terima kasih sudah dapat pencerahan dari Pak Joko. Bimbingannya mohon kita bahasanya kita inilah kapok lah ya untuk memimpin saya begitu Pak Joko. Saya masih perlu banyak belajar. Ya Pak, tugas saya juga ini Pak harus membantu rekan-rekan juga Pak, kita saling berkolaborasi Pak, mengingatkan juga biar anak-anak ini bisa lebih maju lagi gitu Pak. Terima kasih Pak Joko. Ya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak saya Pak, ini saya kebetulan ada jam ini Pak, saya mau masuk dulu Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rahmat. Gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Joko. Gimana Pak Joko? Alhamdulillah sehat Pak. Ini Pak, kita kemarin kan sudah bertemu ini Pak untuk membicarakan yang observasi saya di kelas kemarin. Ini, Pak. Oh ya Pak. Kemarin kita sudah Pak Joko ini sudah masuk ke kelas saya, jadi observasi gimana jadi tidak Ya, ini Pak. Saya Pak ini mau nanya kesiapan Pak Rahmat ya untuk hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol tentang kegiatan kemarin Pak. Siap ya Pak ya? Ya, ini untuk jadi setelah observasi ini saya juga ingin ngobrol dengan Pak Joko ini setelah kemarin melihat saya ini apa nanti apa kekurangan saya terus apa yang harus saya tindakan begitu Pak Joko nanti. Ya. Gimana Pak Joko? Gimana Pak ini perasaan Bapak waktu kemarin melaksanakan kegiatan di lapangan Pak ya, kita kemarin di lapangan Pak ya? Ya kemarin ya sempat grogi sih Pak, cuma setelah kemarin sudah terlaksana ya alhamdulillah sekarang udah plong, udah lega itu Pak, udah merasa ya udah puas lah gitu Pak. Terus setelah ini Pak kita ngobrol-ngobrol nih Pak, kira-kira apa yang pengen Bapak dapatkan ini Pak dari hasil pembicaraan kita Pak? Ya, seperti sudah saya sampaikan kan di awal tadi Pak ya, jadi setelah nanti saya ngobrol Pak Joko nanti ada evaluasi lah dari Pak Joko ini nanti kemarin Pak Joko yang lihat itu kekurangan saya itu apa, mungkin yang bisa diperbaiki itu apa nanti, terus mungkin ada yang sudah baik dari saya itu kemarin mungkin bisa Pak Joko porsir lagi lah nanti untuk diturunkan ke teman-teman yang lain gitu. Oh gitu ya Pak ya. Nah, Jadi Bapak merasa kemarin ada sesuatu yang kurang gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan Bapak merasa kurangnya itu gimana gitu Pak? Kurangnya itu di waktu kegiatan kemarin yang Bapak rasakan sendiri. mungkin kalau kemarin sih ini Pak ya terkait dengan alat peraganya nih Pak, mungkin ya kemarin karena kekurangan itu jadi saya mau dikasih, mungkin rasanya itu masih kurang apa ya, kurang saya itu belum standar lah, belum memenuhi syarat untuk anak itu belajar baik itu jumlahnya maupun kualitasnya itu Pak. Nah, itu kurangnya di situ kemarin itu merasa itu kurang. Alat peraga ya Pak ya, jadi Iya. alat peraga yang kita. Tapi kemarin saya lihat Bapak bisa melaksanakan kegiatan dengan alat peraga seadanya itu Pak. Nah, Gimana itu Pak? Caranya itu gimana Pak kemarin waktu Bapak melaksanakan itu Pak? Nah, kemarin kan kita praktek kasih itu butuh alat yang banyak, jadi
untuk mengantisipasinya. Kemarin saya sempat konsultasi ke Pak Jai yang di senior yang sudah bisa melaksanakan praktek yang sudah itu, bagaimana Pak Jai untuk mengantisipasi alat yang kurang ini, dan Pak Jai ngasih arahan seperti itu, jadi membuat alat peraga modifikasi begitu. Saya coba bersama anak-anak itu buat, ternyata bisa dipakai, tapi ya saya merasa masih kurang karena belum standar itu tadi Pak. Bagus itu Pak, kemarin itu walaupun modifikasi gitu ya Pak, Bapak sudah minta bantuan rekan dengan cara minta masukan, ternyata itu saya lihat modifikasinya sudah bisa dijalankan dengan kegiatan yang kemarin lancar, anak-anak bisa praktek dengan biasa gitu ya Pak ya. Jadi ternyata untuk mengatasi masalah itu Bapak bisa koordinasi dengan teman gitu Pak ya. Ada apa itu Pak, misalkan dari teman itu masukannya selain modifikasi Pak? Dari Pak J itu ngasih arahan seperti itu, jadi ya nggak usah ngeluh terus, jangan langsung minta ke prapola, ya kita adanya dulu. Terus Pak J itu kan udah pernah praktek, terus buat alat itu ternyata bisa. Terus selain memberikan arahan untuk modifikasi, dan Pak J juga nyuruh itu membentuk anak itu grup teaching, namanya kelompok belajar grup teaching. Jadi waktu belajar biar alatnya itu meskipun sedikit cukup dibentuk grup, tapi meskipun grup itu anak tetap gerak terus Pak, gerak terus. Misalkan 3 atau 4 orang itu alatnya cuma 1 misalnya, tapi dibuat misalkan kompetisi atau game-game kecil itu agar anak itu tetap gerak Pak, tetap terlatih, meskipun cuma alatnya tetap kurang tapi tetap bergerak. Meskipun tanpa alat mereka tetap gerak gitu Pak J mungkin kasih contoh videonya, dan seperti ini Pak Rahmat, jadi semuanya bisa dipakai. Sebenarnya kurang tetap anak bisa gerak, yang penting anak gerak dulu, terus nanti untuk praktek atau untuk penilaian bisa. Untuk alat yang standar itu kan pas waktu penilaian aja nggak apa-apa, waktu belajar katanya Pak J bisa lah pakai modifikasi itu masalah. Oh ya terima kasih Pak J ya. Jadi alat modifikasi seperti itu. Jadi dibuat kelompok-kelompok itu Pak ya, untuk mengatasi kekurangan alat-alat peraga tadi itu Pak ya. Sekali Pak, itu bisa dilaksanakan lagi itu Pak. Kalau misalkan nanti ada praktek lagi yang kekurangan alat, kita bisa modifikasi dengan membuat kelompok kecil yang bisa bertukar alat gitu ya Pak ya. Jadi nggak semuanya pada waktu itu pakai gitu ya Pak. Kesulitannya apa lagi Pak selain kekurangan tadi Pak, kekurangan alat peraga di pembelajaran? Mungkin ini Pak mengondisikan anak itu kan keinginannya lain-lain Pak. Ada yang seperti yang bentuk kelompok itu tadi, ada anak yang kadang dimasukin ke kelompok ini dia nggak mau karena kurang cocok dengan temennya katanya kan. Itu ya lumayan kesulitan saya kemarin itu. Ada anak yang merasa sama kelompok ini nggak cocok, kemudian bikin kelompok sendiri begitu, seolah-olah nggak rukun gitu Pak. Jadi mengondisikan anak itu ya sesuai ini mungkinan mereka dulu kan, gimana bentuk kelompok yang pas dengan mereka dulu kan. Yang penting anak itu tetap itu Pak belajar tepat gitu. Berarti Bapak sudah melakukan itu ya Pak? Oh ini yang ini keahliannya di sini, yang ini sukanya ini, jadi kelompok-kelompoknya itu dibuat berbeda-beda gitu ya Pak? Ya, kemarin ada yang kalau suruh praktek langsung, ada yang waduh Pak sampai begini nggak mau. Jadi ada yang perlu kita duduk dulu pakai gambar Pak. Kemarin cuma sempat ngasih gambar dulu kan. Oh ini contoh gambar, jadi mereka senang kalau lihat gambar itu senang Pak, lihat gambar tertarik gitu kan. Terus juga saya kasih video juga yang dari Pak J itu saya kasihkan ke anak, lihat contoh ini video kalau kita belajar kelompok seperti ini gerakannya kan lebih aktif, lebih menarik. Kalau sama temen nggak perlu bahasanya nggak cocok kayak ini mau gelut aja ini kan, sama temen aja kok nggak rukun gitu kan. Jadi saya bikin itu, lihat videonya, oh ternyata tertarik Pak. Dari video itu ternyata ada ya, dari awalnya dia males langsung suruh ini megang bola itu kan, terus lihat video kok tertarik. Nah, jadi saya lihat di video, ada juga yang saya kasih gambar itu dulu kan, gambar yang dipakai poster itu, nah ternyata tertarik juga. Berarti ada beberapa strategi yang digunakan untuk biar kelompok ini jalan ya Pak, menampilkan sebuah video biar anak-anak menonton, biar nanti ditampilkan gambar-gambar gitu ya Pak ya. Saya lihat kemarin itu anak-anaknya setelah praktek merasa ini Pak, lebih senang gitu dengan belajar. Mungkin Bapak merasakan seperti itu Pak?
Bapak bisa ceritakan keberhasilan dari strategi Bapak ya? Oh, itu ya kemarin waktu ini Pak refleksi itu, jadi sempat nanya itu anak-anak kan setelah ada sesi pemanasan dan bermain itu kemarin, saya sempat nanya anak itu kan gimana untuk permainan hari ini, katanya mereka kan wah seru Pak, katanya lebih enak kalau belajar kayak gini Pak, main game terus bermain gitu, nah, kan, jadi mereka seneng, mereka padahal mereka tetap belajar Pak Jo, tapi nggak tahu kalau dicampur dengan permainan itu kan, main game itu tetap belajar mereka. Untuk gerak dasar kemarin kita belajar tentang kasih itu kan sudah dapat sebenarnya, mereka nggak tahu kalau itu tetap belajar, dikiranya bermain aja itu kemarin kan. Padahal belajar itu Pak ya. Malah teriak-teriak kemarin, sempat teriak-teriak anak-anak itu Pak Joko. Iya, agak ramai di lapangan itu kan, dikiranya main-main, padahal belajar itu Pak Joko. Iya Pak. Ini setelah kegiatan itu Pak, Bapak mau melaksanakan lagi secepatnya atau gimana ini Pak? Nah, saya ingin dulu Pak, selain nyari di searching di YouTube, di Google itu nanti ya konsultasi ke rekan senior dulu Pak, nanti tanya-tanya mungkin apa game yang tadi bisa digunakan apa lagi, kan materinya kan beda lagi Pak, nanti kalau game yang kemarin ini dipakai lagi pokoknya kurang menarik, anak itu kan ini cepat bosan, jadi saya nyari ini tutorial dulu cara game apa yang bisa cocok untuk materi berikutnya begitu Pak. Rencananya kapan itu Pak kira-kira? Ya, secepatnya Pak, langsung ini habis kita pasca observasi ini ya saya langsung nemuin Pak J yang lebih senior nanti. Tadi kemarin sempat lihat juga Pak J, lihat videonya gimana Pak J apa yang kurang, nanti kan saya nanya juga ke Pak J, jadi secepatnya langsung nanti ketemu Pak J langsung besok nyari lagi Pak gitu. Iya. Jadi Pak J ini kemungkinan besar bisa membantu ya Pak ya kegiatan ini Pak ya. Insya Allah Pak J juga sudah ikut latihan di TDP itu kemarin kan dapat, beliau juga kemarin yang berangkat di Kalianda kan kemarin saya bisa nanya juga kemarin dapat masalah itu apa media itu Pak, game yang terbaru itu Pak J mungkin bisa nanti mengulakan ke saya nanya Pak J itu. Pas lah kalau punya Pak J ya nanti Pak yang membantu kegiatan Pak Rahmat untuk dapat terlaksana kegiatan yang lebih bagus lagi Pak ya untuk pembelajarannya Pak ya. Kemudian ini Bapak ini selain Pak J mungkin ada lagi Pak yang bisa membantu Pak. Selain Pak J ada Pak Aris juga, nanti yang Pak Doni juga yang ini juga live kemarin saya sempat minta tolong waktu mau online kan pas kuota saya habis, jadi saya mau nimbrung di live pakai WP itu untuk ini Pak, nonton yang dikirim pelatihan ini Pak J itu kan ada tutorial link media pembelajaran terbaru itu Pak J kemarin ngirim, jadi sempat nonton gitu kan, dan sepertinya bagus itu Pak. Jadi ada di situ tuh dimulai dari awal dari ice breaking sampai penutupan itu ada dari ya contoh dari olahraga itu ada Pak, bagus itu dari materi-materi kemarin bola kecil itu gimana pembelajarannya, terus media yang digunakan apa kemarin itu kan ya sempat Pak J itu kemarin ngasih arahan untuk modifikasi itu dari situ juga Pak. Jadi ini casting misalkan apa yang dipakai selain bola yang standar itu, apa alat yang bisa digunakan di sekolah itu, apa yang bisa dipakai kemarin Pak J narain juga gitu. Terus besok kan masuk ke atletik ini Pak, saya mau lihat ini media yang kita kan sebenarnya ada cuma nggak seberapa sih Pak, ada tolak peluru itu ada beberapa biji Pak, saya itu ingin tahu modifikasi yang pas untuk tolak peluru itu. Tolak peluru kan kalau ngasal bahaya Pak, karena besi luar Pak, makanya modifikasinya itu saya penasaran ini pakai apa ya. Pak J kemarin sempat ngirim video itu, saya mau minta tolong Pak Dendi itu nanti besok saya mau lihat ya bareng-bareng kita lah kalau bisa sekalian itu Pak, dari jenjang kelas 7, kelas 8, kelas 9 sama Pak Aris Pak J itu nonton video bareng-bareng itu Pak, jadi kita nyamain persepsi itu Pak biar sama, jadi alat yang digunakan seperti ini gitu. Kita pas gitu klop gitu sama jenjang pas Pak ini Pak, mungkin saya bisa melihat juga Pak ya di situ ya Pak, kita bisa ya kolaborasi bareng-bareng juga itu. Kalau bisa ini Pak Rahmat sudah banyak sekali menceritakan apa yang dilakukan, kemudian apa yang sudah di sini dilakukan, kemudian apa yang mau dilakukan, kemudian sudah mencari siapa yang bisa membantu. Menurut Pak Rahmat ini apa saja ini yang dapat
kita simpulkan nih dari pembicara kita hari ini Pak? Dari kemarin Pak Joko waktu awal itu ngasih tahu kalau saya mau di Super Beso itu awalnya sempat deg-degan Pak. Waduh ini mau di Super Beso mau diawasi nih, aja diawasi sebenarnya gitu. Terus kemudian Pak Joko melaksanakan itu coaching sebelum Super Beso itu, saya di coaching sempat ngobrol. Sebenarnya awalnya sempat deg-degan, tapi ternyata setelah ngobrol dengan Pak Joko ya enjoy aja Pak gitu waktu masih itu kan. Ternyata Pak Joko saya kira nanya-nanya tentang kekurangan atau saya ternyata enggak, ternyata malah memberikan semangat dan memberikan ide-ide terbaru. Kemudian ya saya sempat jadi semangat gitu Pak. Waktu observasi pun demikian. Saya kira waktu saya praktek itu Pak Joko mau langsung meresik situ, ternyata cuma mantau terus ngasih video ngambil video itu aja, terus standby. Jadi setelah pasca ini juga ya, jadi saya sempat tadi was-was, ini mau ngasih koreksi ini sebenarnya mau marah sama saya, ternyata enggak. Pak Joko ternyata ngobrolnya enak aja, jadi saya merasa plong, lebih semangat. Kemudian Pak Joko juga nanyanya juga enak kan, jadi seperti meskipun di supervisi tapi seolah kita ngobrol aja ya Pak, jadi enak. Saya jadi nggak merasa dinilai, nggak merasa diawasi gitu Pak. Ya ini yang saya simpulkan ya, jadi apa yang sudah saya terlaksana, Pak Joko sudah memberikan penilaian arahan, dan saya juga merasa dapat ilmu baru juga. Terima kasih nih Pak Joko. Nanti kalau pas posisinya saya juga pas seperti Pak Joko juga, saya akan mungkin sama seperti Pak Joko, coaching dulu kan begitu, terus terus setelah itu tidak lanjutnya seperti apa, seperti itu. Jadi apa yang dilakukan Pak Joko ini insya Allah nanti bisa saya gunakan juga begitu Pak Joko. Iya Pak. Oh, ternyata ini Pak ya, Pak Rahmat sudah bersemangat ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Merasa tidak diawasi Pak ya, maksudnya tidak diawasi untuk salah atau dibenarkan gitu Pak ya. Yang pokok yang itu Pak. Jadi kalau kita ngajar kok diawasi kayaknya gimana, malah grogi lah Pak, gimana grogi, takut gitu kan, kalau kita punya salah gitu. Tapi ya kalau teknik yang digunakan Pak Joko itu coaching seperti itu ya malah enak Pak, yang boleh malah lebih semangat lagi kan. Ada temennya, justru ngajar seperti ada temennya itu Pak, ada dorongan dari belakang itu kan, lebih semangat lagi Pak. Kalau gitu Pak. Jadi itu ya Pak, yang mungkin saya juga jadi nambah pengalaman baru ini dari Pak Rahmat ini, lihat semangatnya yang begitu bagus ini Pak. Saya rasa cukup ini Pak. Mudah-mudahan nanti Pak Rahmat bisa mengembangkan pembelajarannya lebih bagus lagi, kemudian bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan di sejawat, kemudian bisa dengan sinergi dengan kepala sekolah dan seterusnya ya Pak ya. Saya juga terima kasih nih Pak Joko, arahannya dari awal sudah bimbing saya di awal, kemudian observasi, kemudian sudah sampai tahap pasca ini ya. Terima kasih. Nanti untuk tindak lanjutnya nanti saya mohon bimbingannya Pak Joko. Ya Pak, apa aja siap Pak, siap. Saya harus kumpulkan, saya minta arahannya dari Pak Joko nih. Jadi lebih kurang saya apa nanti mohon dibimbing Pak Joko ya. Iya Pak. Siap Pak. Saya ini malah yang harus berterima kasih sama Pak Rahmat ini sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Pak, ada ini Pak, ada acara lain ini. Mungkin Pak Rahmat juga ada kesibukan yang lain. Terima kasih waktunya ini Pak. Ya, sama Pak. Assalamualaikum Pak. Para Rahmat ganti baju kayaknya.